Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa ujian itu hanya adanya di Nahdlatul Wathon. Uraian ini kami akan jelaskan setelah kita membaca Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Wathon fil alamin bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'du. Doa ujian seperti ini merupakan satu-satunya adanya di Nahdlatul Wathon dan diijazahkan secara resmi di organisasi Nahdlatul Wathon. Itu semua adalah sebagai bukti, sebagai tanda fakta kebesaran daripada guru besar kami Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Pahlawan Nasional Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai pendiri Nahdlatul Wathon pada tahun 1953 yang silam. Di doa ujian ini biasa diijazahkan dan selalu diijazahkan setiap tahun tatkala mendekati ujian, baik ujian sekolahnya, lebih-lebih ujian nasionalnya. Dan yang diijazahkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dan yang diijazahkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh hanyalah para santri-santriwati yang akan tamat, baik jenjang pendidikannya ibtidaiyah atau SD, SLTP-nya sampai perguruan tingginya. Itulah yang berhak diijazahkan doa ujian ini. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh sebagai ulama ternama, ulama dunia yang dikenal kewaliannya, dikenal keilmuannya. Dalam segala hal beliau tidak pernah luput dari doa. Maklum al-ulama warasatul anbiya. Maklum para ulama-ulama inilah pewaris daripada ilmu-ilmu para nabi-nabi. Kita maklumi dalam gerak-gerik tingkah laku apapun yang disaksikan, apapun yang diperbuat oleh nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu ada doa-doanya. Itu semua bisa kita ketahui. Bukti semua itu adalah diuraikan dalam kitab Azkarun Nawawi, satu jilid yang dikarang oleh Imam Muhyiddin atau Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Demikian halnya Al-Maghfurlah guru besar kita sebagai ulama warasatul anbiya, sebagai ulama yang mewarisi ilmu-ilmu Nabi dan Rasul. Dalam ujian pun beliau punya doa-doa yang beliau ijazahkan kepada santri-santriwatinya yang akan tamat dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Itu semua adalah untuk mengamalkan firman Allah dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Hendaklah kalian untuk selalu memohon kehadirat Allah. Firman Allah, hendaklah kalian memohon kepadaku, astajib lakum, mesti saya akan kabulkan doa-doa kalian. Di dalam doa ujian ini sebagai ciri khas Nahdlatul Wathon. Di dalam doa ujian ini yang adanya hanya di organisasi Nahdlatul Wathon, diawali dengan salat hajat. Yang namanya salat hajat sudah ma'ruf. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tradisi daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam iza hazabahu amrun badara ila shalah. Kebiasaan Nabi jika ada masalah yang akan menimpa beliau, segeralah beliau melakukan salat, yaitu salat hajat. Dalam doa ujian yang disusun oleh Al-Maghfurlah Pahlawan Nasional Nusa Tenggara Barat, para santri-santriwatinya dianjurkan untuk menunaikan salat hajat seperti biasa yang sudah maklum uraiannya dalam kitab-kitab fikih. Tapi beliau menambahkan dalam doa ujian ini di setiap sujud setelah membaca tasbih subhana rabbiyal a'la
ditambah dengan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma 3 kali, ditambah juga dengan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli 3 kali. Semua doa ini adalah sangat sesuai dengan keadaan yang akan dialami oleh para santri-santriwati yang akan menghadapi yang namanya ujian, agar ilmunya ditambah oleh Allah, pemahamannya juga ditambah oleh Allah, agar dilapangkan dadanya, ditenangkan hati pikirannya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibuka kebelengguan-kebelengguan yang ada pada lisannya, sehingga apa yang dia ucapkan, apa yang dia uraikan melalui tulisan bisa dipahami oleh para penguji, para asatis-asatisnya. Selanjutnya setelah menunaikan salat hajat 2 rakaat, ini minimal, boleh lebih dari 2, boleh 4, boleh 10, boleh 100 dan seterusnya. Asalkan di setiap salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Selesai salat hajat, apa yang beliau Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh anjurkan dalam doa ujian ini sebagai ciri khas Nahdlatul Wathon, dan adanya hanya di Nahdlatul Wathon yang namanya ujian ini, doa ujian ini. Barulah kita dianjurkan istighfar minimal 3 kali, membaca salatun Nahdlatain 3 kali. Nah ini juga salatun Nahdlatain ini adanya di Nahdlatul Wathon. Di organisasi Nahdlatul Wathon alhamdulillah punya juga solawat yang namanya salatun Nahdlatain, punya juga solawat yang lain. Demikian juga di Nahdlatul Wathon ada hizibnya, demikian juga di Nahdlatul Wathon ada tarekat hizib Nahdlatul Wathonnya. Itu semua adalah kemuliaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pendiri Nahdlatul Wathon, demikian juga kepada semua warga Nahdlatul Wathon. Bersyukurlah kita yang dijadikan warga Nahdlatul Wathon, bersyukurlah kalian-kalian yang peduli, yang cinta kepada para ulama, yang cinta peduli kepada pendiri Nahdlatul Wathon. Setelah membaca salatun Nahdlatain 3 kali, barulah membaca salatul Fatih. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa sampai akhir. Itu dibaca dengan niat, dengan tujuan hikmahnya agar Fatih dibukakan pintu hatinya, sehingga bisa menjawab segala permasalahan-permasalahan yang ada dalam ujian lisan maupun ujian tulisan. Barulah setelah itu membaca salatul Fatih 5 kali, dibaca lagi Rabbi shrah li 3 kali, barulah membaca doa la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismata min kulli zambin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin la tada'li zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridhan illa qadaitaha ya rabbal alamin. Inilah doa ujian yang diajarkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Barulah doa yang kelima, Allahumma ij'alni minan najihin al-faizin nal mukhlisin fi jamil ikhtibarid dunyawi wal ukhrawi madal ayami bikum payakun. Doa-doa ini baik ada yang dari Al-Qur'annya, ada yang dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya adalah kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Halim, yang Maha Karim. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Sopan Santun, yang Maha Mulia. Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, penguasa Ars yang Maha Agung. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta. Banyak sekali permohonan di sini. Intinya adalah kita mohon kehadirat Allah dalam doa ujian ini. Segala hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat, hiyalaka ridhan, dan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, illa qadaitaha. Kita mohon kehadirat Allah agar kita disampaikan, agar kita dikabulkan hajat-hajat, keinginan-keinginan, cita-cita yang mulia, baik menyangkut cita-cita dunia maupun cita-cita akhirat, dengan syarat hiyalaka ridhan, itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah yang terakhir doanya adalah kita mohon kehadirat Allah termasuk orang yang najihin, termasuk orang yang faizin. Najihin artinya orang yang lulus,
orang yang faizin, orang yang beruntung, orang yang ikhlas juga, baik dalam ujian dunia, lebih-lebih nanti di ujian akhirat. Madal ayami bikum fayakun, sepanjang masa dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Barulah menggunakan doa masing-masing. Mau ditambah dengan doa apa? Silahkan. Mau pakai bahasa Sasak, bahasa Indonesia, silahkan. Barulah ditutup, diakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya dalam kaifiat doa ujian ini al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh sebagai pendiri Nahdlatul Wathon. Beliau mengajarkan tatkala kita mau berangkat ke tempat ujian, ke lokasi ujian, ke madrasah ataupun pondok-pondok pesantren, kita dianjurkan oleh beliau untuk membaca surat Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak sampai 3 kali agar ditenangkan hatinya, dilapangkan dadanya, segala kesulitan yang dia alami akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah membaca solawat surat Al-Insyirah. Nah demikian juga dalam kaifiatnya tatkala kita duduk di bangku ujian, di lokasi ujian, kita disuruh membaca solawat sebanyak-banyaknya. Tatkala dibagikan teks soal, dibagikan ujian atau membuka komputernya, di sana juga dianjurkan membaca sholatul Fatih agar dibukakan pintu pikirannya oleh Allah. Yang terakhir adalah dalam waktu luang, dalam keadaan kegiatan-kegiatan yang lain, di waktu kosongnya hendaklah membaca surah Al-Insyirah sebanyak-banyaknya agar dibukakan pintu hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah uraian tentang doa ujian, adanya doa ujian, adanya di Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Mudah-mudahan yang mengamalkannya dikabulkan hajat dan tujuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudahan bermanfaat. Sekian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.